saus Inggris, obat ganteng pasti, wajib, kudu ya. Ada cuka, ada gula ya. Woi, cakep bos. Teman-teman bisa lihat ya, ini cuminya super duper premium ya. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita ada di dapur Central Kitchen ya. Seperti biasa kalau udah ada di depan banyak bahan seperti ini, kita tandanya akan melaksanakan yang namanya catering donasi. Dan catering donasi kali ini kita dapatkan dari seseorang ya, sahabat setia Koko Kuliner yang tidak ingin disebutkan namanya. Jadi catering donasi kali ini dalam rangka memperingati tahun ketiga meninggalnya Papa tercinta, yaitu Bapak Loy Jaya Susanto. Gua beserta seluruh tim pastinya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Semoga kegiatan sosial yang dilakukan oleh donatur hari ini boleh menjadi sebuah pertimbangan oleh Yang Maha Kuasa agar mendiang ayah tercinta boleh diperhitungkan ya segala kebaikannya, amal ibadahnya selama ada di dunia ini. Oke, untuk catering donasinya sendiri menggunakan catering premium yang dimana harganya Rp50.000 per porsinya. Dikirimkan ke Panti Holy Angel 70 orang, dimana total omsetnya adalah Rp3.500.000. Rp50.000 per porsi. Menunya apa sih? Nih, gua kasih tahu menunya. Hari ini super spesial. Nasi putih, cumi asam manis. Cuminya kita pakai cumi flower yang frozen aja, biar lebih gampang. Bisa lihat ukuran cuminya, kita pakai yang XL, gede pol ya. Selanjutnya ada ayam goreng kering Kalimantan ya, kita pakainya full paha pentung, jadi nanti platingnya cantik. Terus ada capcay baso, capcaynya juga pakai baso sapi, pakai baso ikan, premium sekali. Dan yang paling terakhir ada dessertnya, kita kasih pau tausa. Bapaunya sendiri dari Hocia Dimsum ya, restoran dimsum gue yang melayani reguler all you can eat ya, restoran all you can eat dimsum termurah di kelasnya. Jadi buat kalian yang suka banget sama dimsum, langsung aja datang ke Hocia Dimsum yang ada di Kota Bekasi. Wah, promosi. Kurang lebih seperti itu menunya. Kita lanjut buat masak-masak semua menu catering kita hari ini. Let's go. Oke teman-teman ya, biar cepet kita mau sambil goreng ayam, mau sambil rebus cumi-cumi ya. Teknik gorengnya harus digoreng dengan api yang sangat besar dan minyak yang sangat panas. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Ya panas ya. Untung gue udah biasa di neraka, jadi nggak kaget. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, digoreng ya. Gue lupa ngasih tahu. Nah, ini ayamnya, teman-teman. Ini sudah dimarinasi ya. Marinasinya juga super sederhana ya. Cuma dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen. Yang penting ayamnya harus dienepin dulu 1 hari 1 malam biar bumbunya ngeresap ya. Nah, setelah kita inepin 1 hari 1 malam, langsung diproses, digoreng. Seperti yang teman-teman lihat tadi, proses penggorengannya juga butuh teknik ya. Yang pertama adalah harus digoreng dengan minyak yang temperaturnya menuju ke smoke ya. Mungkin di kisaran 160 sampai 180 derajat Celcius ya kalau nggak salah ya. Kalau gue bisa kan pakai filling aja. Dan gitu kita goreng dengan minyak panas. Nah, dia setelah dia udah ngeset tuh. Kalau gorengnya benar, dia tidak akan lengket. Nah, kalau teman-teman salah untuk menentukan si temperatur untuk memasukkan ayamnya, dia nanti bakal lengket. Soalnya bumbunya cuma coating doang, teman-teman kan. Setelah itu, setelah ayamnya masuk, kita goreng dulu sekitar 1 sampai 2 menit. Ya, 1-2 menit udah berjalan. Yang penting nggak lengket, tandanya benar ya. Udah tinggal digoreng api medium. Tuh, bagus banget tuh bentuknya tuh. Kurang lebih selama 7 sampai dengan 8 menit ya. Oke, sekarang kita lanjut buat rebus si cuminya.
Oh, bisa sekali jalan. Oke, mantap. Oke, nah lihat teman-teman cuminya. Wah, cantik ngepol ya. Nanti ini satu porsinya kita kasih 2 sampai 3 ya, tergantung gede kecilnya cumi. Nah, ini kita rebus nggak usah terlalu lama, karena pada dasarnya kalau cumi frozen kita beli kayak gini ya, mereka udah direbus dari pabrik. Jadi pada dasarnya udah bukan half cooking mungkin ya, udah mateng. Jadi kita cuman pengen ngerebus untuk manasin aja. Oke, cuminya udah ya. Kita mau angkat dulu. Cantik banget. Nah, cuman jeleknya cumi-cumi frozen kayak gini nih ya. Dia udah nggak ada aroma khas si cuminya. Makanya kalau teman-teman ya, penonton setia gue, setiap project-project restoran yang gue pegang tuh ya, rata-rata restoran gede itu nggak mau ambil pusing, mereka pakai cumi frozen. Karena memang kalau dari segi quality, kalau seafood frozen itu lebih konsisten gitu ya. Tapi untuk rasa menurut gua nggak banget. Karena apa? Makanan-makanan seafood ini kadang yang dicari orang tuh aroma dan rasa khasnya. Nah, kalau barang frozen kayak gini tuh nggak ada aromanya lagi. Ini amis-amis cuminya udah nggak ada. Sebenarnya nggak mantap. Gitu. Jadi kayak makan jelly ya. Oke, cuminya udah beres. Yuk kita lanjut, kita masak. Oke teman-teman, mari kita lanjut ya. Ayamnya warnanya cakep banget nih, kita goreng sekitar 3 menit lagi, nanti warnanya bakal jadi ayam upin ipin ya. Ayam guring. Oke, yuk kita lanjut ke asam manis ya, paling gampang. Bawang putih masuk. Oke, udah wangi. Ini air masuk. Air masuk, ada sos Inggris, obat ganteng pasti, wajib, kudu ya. Ada cuka, ada gula ya. Mantap. Kita masukin ini apa namanya? Saus tomat ya. Sekarang kita masukkan pengental ya. Oke, mantap. Nah, warnanya udah cantik. Sekarang kita masukin mixed vegetable untuk lebih mempercantik lagi ya. Oke, secara garis besar si saus asam manisnya seperti ini, gampang. Tinggal cemplang-cemplung aja teman-teman ya. Oke. Kita cobain dulu ya. Gue maunya konsistensi si saus asam manisnya bener-bener kental banget ya. Mantap. Kita tambahin lagi pengentalnya, biar bener-bener kental. Nah, cakep. Cakep sekali. Oke, cantik. Ya, kita kecilin sekarang. Ya. Biar benar-benar matang dulu si apa namanya pengentalnya. Kalau enggak nanti dia bakal kayak bau tepung gitu, teman-teman. Oke. Ayam goreng kering kita juga udah oke. Iya, kita angkat ya. Nah, tuh. Mati ya lo, warnanya cakep banget.
Cakep banget ya. Oke teman-teman ya, ini soal asam manis kita nih, konsistensinya seperti ini tuh. Nah ya, benar-benar kental banget. Oke, sekarang pada saat udah kental kayak begitu, kita tinggal masukin cuminya. Wih, cakep bos. Plung. Nah. Aduk-aduk. Tuh ya, jadi cantik pol ya. Sausnya harus bener-bener kental, kalau enggak nanti nggak jadi begini, nggak nge-coating. Luar biasa. Oke teman-teman, ini kita masak kurang lebih 5 menit aja cukup buat nyampurin si kuah asam manis, saus asam manis sama si cuminya ya. Juga buat ngejaga konsistensinya biar tetap kental, jadi kita panasin dulu ya. Oke, kita ketemu lagi. Kita ketemu 5 menit lagi. Nah teman-teman, udah beres cuminya. Teman-teman bisa lihat ya, ini cuminya super duper premium ya. Nanti satu porsi sih ini gede-gede banget ya, kayaknya kita kasih 2 tuh cukup ya. Satu porsinya 2 cumi ya. Karena ini ukurannya konsisten sih, gede-gede, bahkan ada yang gede banget menurut gua ya. Ya, kita cobain dulu apakah perlu adjustment atau tidak. Oke lah. Udah mantap sekali rasanya. Ya itu cuman kalau pakai cumi frozen tuh bentuknya bagus, visualisasinya sempurna, kelas atas gitu ya. Eksklusif. Tapi ya kalau gue yang pecinta kuliner ya, atau emang basic background gue sebagai seorang koki profesional, gue sih kurang demen sama rasanya. Kenapa? Ya karena kalau cumi asam manis itu biasanya kita masak begini tuh aroma cuminya tuh wah menggelegar ya. Ini tuh nggak ada aroma cuminya sama sekali. Jadi ya begitulah teman-teman, ngerti lah ya. Makanan-makanan seafood itu kan punya aroma khasnya masing-masing, cumi, udang. Nah kalau pakai frozen gini udah nggak ada aromanya gitu ya, tinggal tekstur aja sama bentuknya seperti ini. Oke, cumi asam manis kita udah beres, kita lanjut ke menu berikutnya. Let's go. Oke, kita masih lanjut dengan proses penggorengan ayam di sini karena kita masak pelan-pelan ya sampai benar-benar matang dan cantik hasilnya. Kita bakal lanjut buat bikin capcay bakso ya. Baput masuk. Baput atau yang biasa lebih dikenal bawang putih ya. Masuk, kita tumis-tumis sampai wangi. Sudah wangi kita masukin bombay. Oke, kita gedein apinya. Kita tumis-tumis, oseng-oseng ya. Mantap. Bakso ikan. Bakso sapi. Cakep banget, wangi. Sayurannya yang keras-keras dulu kita tumis. Iya. Oke, mantap. Ada wortel sama ada jagung ya. Kita masukin air. Oke. Nah, airnya udah masuk. Kita masak dulu ini kurang lebih 10 menit teman-teman ya. Biar sayuran yang kerasnya dia half cooking dulu ya. Setelah half cooking baru masuk ke sayuran yang lembek-lembeknya. Karena ini pasti matangnya akan lebih cepat dari yang itu. Kalau kita masukin bareng, nantinya matangnya nggak akan sama, nggak akan bagus gitu ya.
Oke teman-teman, ini udah kita masak kurang lebih 5 menit dengan api besar. Teman-teman bisa lihat ya, sayuran kerasnya warnanya udah bagus ya. Ini udah half cooking, matang enggak, mentah juga enggak ya. Nah di saat seperti ini kita masukin sayuran yang lembek-lembeknya nih. Ada kol sama sawi putih ya. Nah kalau untuk catering gue jarang pakai sawi hijau, karena kalau sawi hijau itu di prepare-nya nggak bener, pasti besoknya rusak ya. Oke, sayuran lembeknya udah masuk, sekarang langsung aja yuk kita marinasi. Ini apa nih? Garam. Sorry ya kita nggak main garam bro, mix seasoning dong. Mix seasoning, ini apa nih? Itu mix seasoning. Oh ya mix seasoning, ini mix seasoningnya Koko Kuliner kan? Yes, yang bisa didapetin di Tokopedia teman-teman. Langsung aja check out, kamu yang buat ya. Ya kiss dulu dong. Ya. Ngomong apa sih gue? Ini mix seasoning ya, langsung aja beli di marketplace Koko Kuliner. Murah meriah mantap ya, pokoknya bisa untuk segala jenis masakan. Bumbu yang kompleks banget ya. Oke, ini ada mix seasoning udah masuk. Gula dikit aja buat netral. Nah, buat ngenetralin. Karena mix seasoning udah ada pakai gula dikit tuh, gue bocorin ya. Ini obat ganteng, kita masukin obat ganteng. Iya, mantap sekali. Ya, kita kecilin dikit. Nah, terus apa lagi? Oh, minyak wijen wajib banget. Oke, minyak wijen masuk ya, agak banyak biar bener-bener aromanya Chinese sekali ya. Kecap ikan. Iya. Oke, mantap. Saus tiram ora ono yuk. Oke, saus tiram dikit aja. Oke, ya cukup. Nanti takut keasinan. Oke, kita aduk-aduk sesaat. Nah, setelah sudah kita aduk-aduk, kita masukin ini dia. Pengental ya, kalau bahasa Bataknya pengental. Bahasa Indonesia pengental. Iya. Oke, ini juga mau gua buat kental biar bumbunya ngecoating. Iya. Mari kita coba terlebih dahulu apakah bumbunya sudah pas atau belum. Mantap, mantap sekali. Sudah tidak perlu ada adjustment, tinggal ngentelin aja nih, tinggal ngentelin. Oke, menurut gua udah oke banget ya. Rasa asin, manis, gurih, semuanya udah balance sekali ya. Udah jadi capcay yang super enak ya. Oke. Ya, ini kita benar-benar matengin, sekalian kita kentelin kuahnya ya. Kurang lebih ya mungkin bisa 5 menit lah. Oke. Oke teman-teman semuanya, udah beres ya semua masakan kita hari ini. Tadi cuminya teman-teman udah lihat, cakep banget. Terus sekarang capcay kita juga udah jadi, cakep banget tuh. Konsistensinya, warna sayurnya ya luar biasa. Dan terakhir sekarang ayam. Ayam tinggal nunggu matang doang, udah selesai digoreng. Nah nih, contoh dari ayamnya kita ambil. Panas. Tuh ya. Yang penting gorengnya bener tuh, warnanya cakep, coklat, dan pasti rasanya enak banget. Masih proses goreng satu kali lagi. Ya. Cakep. Kalau teman-teman nanya pahanya gede banget, pakai ukuran berapa? Pakai ukuran 18. Ngepol gedenya. Pasti puas ya. Ya ada harga, ada kualitas ya. Ini Rp50.000 per porsinya. Dan ini gue jamin catering yang paling murah ya. Bumbunya berkualitas, rasanya berkualitas, bahan-bahannya berkualitas ya. Oke, teman-teman semuanya. Udah beres ya. Nasi putih, anak-anak yang masak, bapau dari Hocia di bawah, terus ada ayam goreng kering ya begini aja, terus kita plating,
capcay sama cumi asam manis. Sudah beres semua masakan kita hari ini. Kita lanjut ke bawah untuk melakukan proses plating dan juga packing. Let's go! Oke teman-teman semuanya, kita udah ada di bawah. Ini sekarang lagi proses plating, packing, dan ini dia ya, 70 porsi catering premium kita. Kita lihat bareng-bareng setup menunya. Tuh, cantik pol. Nasi putih, ada ini bakpao paus 1. Wah, lembut banget dari Hocia Dimsum. Gokil. Ada cumi asam manis ya, cuminya 2 gede-gede. Nih kita kasih lihat. Oh, segede jempol loh. Lebih gede bahkan dari jempol. Oh, ya. Bandingkan sama jempol gue nih. Tuh, buset ya. Cuminya gede karena kita belinya yang ukuran XL, yang gede banget. Ada capcay bakso, ada bakso ikan, bakso sapi ya dengan sayurannya. Terus ada ayam goreng kering. Nah, seperti inilah kurang lebih dengan harga Rp50.000. Ini udah pasti catering yang murah banget, gue berani jamin murah sekali. Oke, 70 porsi udah beres, tinggal kita rapiin, kita packing, terus kita kirim ke lokasi yang udah gue sebutkan di awal video tadi. Let's go. Oke teman-teman, udah sampai kita di Panti Asuhan Holy Angel. Yuk, let's go, kita bakal turunin makanannya. Shalom. Lagi ada acara. Halo. Apa kabar? Lagi ada acara? Enggak, ini baru datang. Oh, halo suster, apa kabar? Nah, maaf. Iya. Aku langsung pamit aja ya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Nah teman-teman, udah beres, catering donasinya udah kita taruh semuanya di Panti Asuhan Holy Angel. Dan pastinya terima kasih banyak kepada Bapak donatur yang tidak ingin disebutkan namanya. Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pengetahuan dan ilmu baru pastinya buat teman-teman yang akan masuk ke bisnis F&B. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.